Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Apriani dengan NIM 2110701037 dari kelas B, D3 Keperawatan, Angkatan 2021-2022, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pencernaan manusia atau sistem gastrointestinal. Nah, sebelumnya saya akan share screen terlebih dahulu ya. Nah, jadi di sini ada sistem pencernaan manusia. Nah, apa sih sistem pencernaan manusia? Sistem pencernaan atau sistem gastrointestinal terdiri dari organ-organ pencernaan yang dibagi menjadi dua kelompok utama, yaitu organ dalam saluran pencernaan dan organ pencernaan pelengkap. Nah, saluran pencernaan atau disebut juga dengan saluran gastrointestinal adalah saluran yang memanjang dari mulut hingga ke anus. Nah, saluran ini berfungsi untuk mencerna, menyerap, memecah, dan menyerap zat gizi makanan untuk dikirimkan melalui peredaran darah. Nah, organ-organ saluran pencernaan meliputi mulut, esofagus atau kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Sementara itu, organ-organ pencernaan pelengkap adalah mulut, kantong empedu, kelenjar air liur, dan hati dan pankreas. Terus juga sistem kerja pencernaan manusia dikendalikan oleh sistem saraf, peredaran darah, dan beragam hormon. Terus juga proses pencernaan makanan juga dibantu oleh triliunan bakteri bermanfaat di dalam usus yang disebut dengan flora atau mikrobioma. Setiap organ sistem pencernaan membantu menggerakkan makanan dan cairan yang Anda konsumsi dalam urutan tertentu. Nah, sepanjang berada dalam saluran pencernaan, semua makanan dan cairan akan diuraikan menjadi bentuk yang sangat kecil. Hasil pencernaan yang berukuran kecil tersebut kemudian diserap dan disalurkan oleh tubuh melalui sistem peredaran darah. Sementara itu, ampas makanan tidak lagi mengandung zat gizi akan dikeluarkan dalam bentuk feses. Nah, mengapa sih sistem pencernaan manusia itu penting? Nah, pencernaan amatlah penting karena tubuh membutuhkan zat gizi dari makanan serta cairan dari minuman untuk tetap sehat dan berfungsi dengan normal. Nah, zat gizi pun diperlukan untuk pembentukan energi, pertumbuhan, dan perbaikan jaringan. Makanan yang Anda konsumsi akan diuraikan menjadi dua macam zat. Ada zat makronutrien yang dibutuhkan dalam jumlah banyak, serta zat mikronutrien yang dibutuhkan dalam jumlah yang sedikit. Zat makro terdiri dari karbohidrat, protein, dan lemak. Karbohidrat memiliki fungsi utama sebagai sumber energi. Nah, terus protein sebagai pembangunan jaringan tubuh, sedangkan lemak sebagai cadangan energi dan perlindungan organ-organ tubuh. Di sisi lain, zat gizi yang termasuk mikronutrien adalah vitamin dan mineral. Meskipun dibutuhkan dalam jumlah sedikit, mikronutrien dibutuhkan berperan besar dalam produksi energi, sistem imun, pertumbuhan, keseimbangan cairan, dan masih banyak lagi. Nah, urutan-urutan pencernaan pada manusia. Yang pertama ada mulut. Proses pencernaan dimulai dari mulut dan di dalam mulut, tempat terjadinya pencernaan mekanik dan kimiawi. Mulut berfungsi untuk mengunyah makanan menjadi lebih halus agar mudah dicerna. Di dalamnya terdapat organ-organ pelengkap yaitu lidah, gigi, dan kelenjar ludah. Gigi memotong makanan menjadi potongan-potongan kecil makanan lalu dibasahi oleh air liur sebelum lidah dan otot-otot lain mendorong makanan
ke dalam faring dan melanjutkan ke dalam kerongkongan atau esofagus. Nah, bagian luar lidah terdiri dari papila, yakni tonjolan-tonjolan yang berfungsi mencengkram makanan dan mengenali rasa. Sementara itu, kelenjar ludah yang terletak di bawah lidah dan dekat rahang menghasilkan air liur ke dalam mulut. Air liur berperan penting untuk memecah makanan, melembabkannya, dan membuat lebih mudah untuk ditelan. Air liur juga memecah karbohidrat dengan salah satu enzim pencernaan terpenting bagi manusia yaitu enzim pitialin atau amilase. Gerakan lidah dan mulut mendorong makanan ke belakang tenggorokan pada persimpangan antara tenggorokan dan kerongkongan. Terus juga terdapat katup bernama epiglotis yang mencegah makanan masuk ke dalam sistem pernapasan. Yang kedua ada esofagus atau kerongkongan, tepatnya ada di sini. Nah, esofagus atau kerongkongan adalah saluran yang menghubungkan mulut dengan lambung. Saluran ini merupakan jalan bagi makanan yang telah dikunyah dari mulut menuju proses pencernaan selanjutnya di dalam lambung. Nah, otot-otot kerongkongan memindahkan makanan dengan gerakan peristaltik. Ini adalah kumpulan kontraksi dari relaksasi otot yang menimbulkan gerakan seperti gelombang sehingga makanan terdorong masuk ke dalam lambung. Pada ujung kerongkongan terdapat sphincter atau otot-otot berbentuk cincin. Otot-otot ini kemungkinan makanan untuk memasuk ke lambung dan kemudian menutupnya untuk mencegah makanan dan cairan naik ke dalam kerongkongan. Yang ketiga ada lambung. Lambung. Lambung adalah organ berbentuk huruf J yang berukuran sekitar 2 kepalan tangan. Lambung terletak di antara esofagus dan usus halus pada perut bagian atas. Lambung memiliki 3 fungsi loh. Yang utama dalam sistem pencernaan manusia. Fungsinya yakni menyimpan makanan dan cairan yang tertelan. Yang kedua, mencampur makanan dan cairan pencernaan yang diproduksinya. Yang ketiga, perlahan-lahan mengosongkan isinya ke dalam usus kecil. Nah, hanya zat-zat tertentu yang dapat diserap langsung oleh lambung. Sementara itu, zat gizi dari makanan harus menjalani proses penguraian terlebih dahulu. Dinding otot lambung melakukan proses ini dengan mencampur dan mengocok makanan bersama asam dan enzim. Makanan diolah menjadi bagian-bagian kecil dalam bentuk setengah padat yang disebut kim. Setelah proses pencernaan makanan, kim akan dilepaskan sedikit demi sedikit melalui otot-otot berbentuk cincin yang disebut dengan sphincter pylorus. Nah, sphincter pylorus terletak pada perbatasan antara lambung bawah dan bagian pertama usus halus yang disebut duodenum, usus 12 jari. Nah, sebagian besar makanan baru meninggalkan perut hingga 4 jam setelah makan. Yang keempat ada usus halus. Usus halus. Usus halus adalah saluran kecil selebar 2,5 cm dengan panjang sekitar 10 meter. Usus halus terdiri dari 3 bagian yaitu duodenum, usus 12 jari, jejunum, usus kosong, dan ileum, usus penyerapan. Dinding bagian dalam usus halus penuh dengan tonjolan dan lipatan. Fungsi lipatan usus halus adalah memaksimalkan pencernaan makanan dengan penyerapan zat gizi. Saat makanan meninggalkan usus halus, sekitar 90% zat gizi telah diserap untuk diedarkan oleh darah. Berikut proses yang terjadi pada usus dalam sistem pencernaan manusia. Yang pertama, proses penguraian makanan menjadi bentuk yang lebih kecil telah selesai di sini. Kelenjar pada dinding usus mengeluarkan enzim yang memecah pati dan gula. Pankreas mengeluarkan enzim ke dalam usus kecil yang membantu memecahkan karbohidrat, lemak, dan protein. Hati menghasilkan empedu yang disimpan di kantong empedu.
Empedu membantu melarutkan lemak sehingga dapat diserap oleh tubuh. Usus halus menyerap nutrisi dari proses pencernaan. Dinding bagian dalam usus kecil ditutupi oleh tonjolan yang disebut dengan villi. Tonjolan-tonjolan ini meningkatkan luas permukaan usus halus secara besar-besaran sehingga penyerapan zat gizi lebih maksimal. Yang kelima ada usus besar. Ada usus besar. Usus besar berbentuk huruf U. Nah, terbalik di sekitar usus halus yang berlipat-lipat. Saluran ini dimulai dari sisi kanan bawah tubuh dan berakhir di sisi kiri bawah. Panjang usus besar sekitar 5-6 meter dan terdiri dari 3 bagian, yaitu sekom, kolon, dan rektum. Sekum adalah kantong pada bagian awal usus besar. Area ini menyalurkan hasil pencernaan makanan yang telah diserap dari usus halus menuju usus besar. Kolon adalah tempat cairan dan garam diserap dan memanjang dari sekum ke rektum. Fungsi utama dari usus besar yaitu membuang air dan mineral elektrolit dari ampas makanan yang tidak dicerna, lalu membentuk limbah padat yang dapat dikeluarkan. Bakteri dalam usus besar membantu memecahkan bahan yang tidak tercerna tersebut. Yang keenam ada rektum dan anus. Yang ini ada rektum, yang ini anus. Sisa isi usus besar yang telah menjadi feses kemudian disalurkan ke arah rektum. Rektum adalah bagian akhir dari usus besar yang berfungsi sebagai tempat penampungan feses sementara sebelum dikeluarkan dari tubuh. Saat rektum sudah mulai penuh, otot-otot di sekelilingnya akan terangsang untuk mengeluarkan feses. Inilah yang membuat Anda mules dan ingin membuang air besar. Feses nantinya akan dikeluarkan melalui anus. Anus merupakan bagian paling akhir dari saluran pencernaan yang berbatasan langsung dengan lingkungan luar. Fungsi anus tak lain adalah sebagai tempat keluarnya feses. Otot-ototnya bisa berkontraksi di bawah kendali Anda untuk mengatur pengeluaran feses. Nah, gimana sih cara menjaga kesehatan sistem pencernaan? Yang pertama, banyak makan yang berserat. Serat merupakan zat gizi yang wajib dipenuhi setiap hari. Memenuhi kebutuhan serat harian sebanyak 25 gram setiap hari dapat membuat sistem pencernaan Anda bekerja dengan lancar. Asupan serat yang cukup bisa menghindarkan Anda dari masalah pencernaan seperti sembelit, hemoroid, wasir, hingga sindrom iritasi usus. Dengan makan lebih banyak serat, Anda juga dapat mempertahankan berat badan yang sehat loh. Sumber serat terbaik adalah sayuran, buah-buahan, kacang-kacangan, dan biji-bijian. Pastikan bahan-bahan ini tidak terlewatkan dari menu harian Anda, baik dalam bentuk makanan utama maupun cemilan. Yang kedua ada mengkonsumsi probiotik. Probiotik merupakan bakteri baik yang mirip dengan bakteri alami dalam sistem gastrointestinal. Keberadaan probiotik dalam usus dapat membantu tubuh melawan bakteri jahat, meningkatkan penyerapan nutrisi, serta meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Dengan kata lain, mengkonsumsi makanan probiotik dapat meningkatkan kesehatan pencernaan Anda. Nah, probiotik biasa Anda dapatkan dari makanan yang difermentasi, misalnya tempe, yogurt, terus oncom, kimchi, dan masih banyak lagi. Yang ketiga, membatasi konsumsi lemak. Lemak adalah zat gizi yang bermanfaat, tapi proses pencernaan lemak berlangsung lebih lama dibandingkan zat gizi lainnya. Makanan tinggi lemak biasanya juga cepat memberikan rasa kenyang sehingga bisa membuat perut Anda merasa tidak nyaman. Nah, oleh sebab itu, bijaklah dalam memilih asupan lemak dan sebaiknya batasi konsumsi lemak harian Anda. Tidak masalah bila Anda menyukai makanan yang digoreng,
tapi selagi dengan makanan yang dipanggang, ditumis, direbus, atau dikukus. Yang keempat, minum banyak air. Nah, minum banyak air dapat membantu sistem pencernaan manusia dalam menjalankan fungsinya. Cairan dalam sistem pencernaan dapat membantu memecahkan lemak dan serat larut air sehingga tubuh dapat mencerna lebih mudah. Asupan cairan yang cukup ditambah konsumsi serat juga dapat melancarkan buang air besar serta mencegah sembelit. Ini karena serat membuat tekstur feses menjadi cukup padat, tapi air mengimbanginya dengan membuat feses menjadi lunak. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.